Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami mengenai tugas proyek UAS Pengantar Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Anda Pusporini MM yang berjudul Organizing the Business Enterprise. S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta. Dengan anggota kelompok Reza Putra Tama Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 195, saya sendiri Raihan Prabaswara Swardana dengan 3 digit NIM terakhir 200, dan Ariantono Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 208. Latar belakang dalam menjalankan bisnis, keberhasilan suatu organisasi bisnis tidak lepas dari cara mengelola atau mengatur seluruh aspek bisnisnya. Penerapan prinsip dalam organisasi, serta bagaimana sikap pebisnis dalam menjalankan bisnis merupakan bagian dari struktur organisasi yang menentukan keberhasilan jalannya bisnis mereka. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya ketertiban. Penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Struktur bisnis yang modern menempatkan karyawan dari berbagai tingkat kemampuan guna mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal dalam perusahaan. Jika suatu perusahaan atau organisasi bisnis dapat mengimplementasi semua aspek tersebut, maka kemungkinan besar usaha mereka akan berhasil. Masalah yang seringkali dihadapi oleh pengusaha bisnis pada masa globalisasi ini adalah kurangnya kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan untuk tembus pasar internasional. Rumusan masalah kami, yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, bagaimana spesialisasi dan departementalisasi dalam struktur organisasi. Yang ketiga, bagaimana perbedaan tanggung jawab, wewenang, delegasi, dan akuntabilitas, serta pengambilan keputusan dalam organisasi tersentralisasi dan terdesentralisasi. Yang keempat, bagaimana bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang kelima, apa itu organisasi informal dan intrapreneuring. Tujuan penulisan kami yaitu, yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, menjelaskan spesialisasi dan departementalisasi dalam struktur organisasi. Yang ketiga, mengetahui perbedaan tanggung jawab, wewenang, delegasi, dan akuntabilitas, serta pengambilan keputusan dalam organisasi tersentralisasi dan terdesentralisasi. Yang keempat, mengetahui bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang kelima, menjelaskan organisasi informal dan intrapreneuring. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Reza Putra Tama Ramadan. Yang berikutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Mulgan pada tahun 2007 bahwa aktivitas dan pelayanan inovasi yang dilakukan untuk mencapai kebutuhan sosial yang biasanya dilakukan sebagian besar organisasi yang tujuan utamanya adalah sosial. Produktivitas dan profitabilitas meningkat dengan cara yang canggih karena pengaruh pengorganisasian dan dengan melipat gandakan lapisan manajer atau hierarki dan birokrasi, dan merancang secara hati-hati proses alokasi sumber daya keuangan menurut Eki Bauer pada tahun 1970. Menurut Wakely dan York pada tahun 1977 mengemukakan bahwa kelompok merupakan suatu kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur dalam suatu periode tertentu dan merasakan adanya ketergantungan di antara mereka dalam rangka mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan yang saling berkaitan antara posisi atau jabatan satu dengan yang lain pada suatu organisasi dalam menjalankan setiap tugasnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan perusahaan. Faktor-faktor yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan yaitu spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja, dan bagian seluruh organisasi.
Tahap awal dalam menciptakan sebuah struktur organisasi bisnis adalah sebagai berikut. Spesialisasi. Spesialisasi adalah suatu proses mengidentifikasi pekerjaan tertentu yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melaksanakan sehingga terciptanya spesialisasi kerja. Spesialisasi ini bertujuan untuk memudahkan suatu pekerjaan dilakukan secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat terhadap manajemen untuk menggantikan anggota yang keluar dari organisasi. Yang berikutnya ada departementalisasi. Departementalisasi adalah suatu proses pembagian kelompok anggota yang melaksanakan pekerjaan ke dalam unit-unit logis. Departementalisasi bertujuan untuk memudahkan koordinasi setiap lini pekerjaan sehingga manajer puncak dapat dengan mudah mengontrol berbagai unit yang berjalan. Spesialisasi dan departementalisasi dalam struktur organisasi. Struktur dasar dalam organisasi membutuhkan dua aspek penting, yaitu spesialisasi dan departementalisasi. Suatu proses mengidentifikasi seluruh pekerjaan dan menentukan orang yang menjalankannya, menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Setelah terspesialisasi, pekerjaan tersebut dikelompokkan ke dalam unit-unit logis yang disebut departementalisasi. Departementalisasi membuat suatu departemen sebagai pusat laba dan unit perusahaan terpisah yang bertanggung jawab terhadap biaya dan labanya sendiri. Departementalisasi dalam perusahaan terbagi atas beberapa macam, yaitu 1. Departementalisasi berdasarkan pelanggan. Sebuah departemen yang menargetkan kategori pelanggan tertentu untuk menciptakan departemen yang menawarkan produk dan memenuhi permintaan pelanggan tertentu. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan produk. Umumnya setiap perusahaan memiliki departementalisasi produk untuk membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa tertentu. Ketika perusahaan mulai berkembang dengan menghasilkan beragam produk atau jasa tertentu. Yang ketiga ada departementalisasi berdasarkan proses. Suatu perusahaan memiliki departementalisasi proses, yaitu pembagian yang dilakukan oleh suatu perusahaan berdasarkan proses untuk menghasilkan suatu produk. Setiap proses memerlukan peralatan atau teknologi dan tenaga ahli yang berbeda-beda. Yang keempat, departementalisasi berdasarkan geografi, yaitu suatu departemen yang membagi perusahaan berdasarkan wilayah yang telah ditentukan oleh pelayanannya. Dan yang kelima, departementalisasi berdasarkan fungsi, yaitu suatu perusahaan memilih departementalisasi fungsi untuk membuat departemen yang berkaitan dengan fungsi atau kegiatan kelompok tertentu di dalamnya. Yang berikutnya yaitu membuat hierarki pengambilan keputusan. Sebuah tahap pengorganisasian untuk menentukan pola yang menghubungkan pelaporan antara posisi atau jabatan, sehingga dapat mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab terhadap berbagai keputusan dan operasional. Hal itu bertujuan untuk memahami cara menyusun dan menetapkan kerangka kerja organisasi. Perkembangan hierarki didapatkan dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan tugas-tugas. Suatu perusahaan wajib untuk menentukan siapa saja yang dapat membuat keputusan dan membuat perincian terhadap tugas yang seharusnya dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas. Suatu perusahaan harus dapat mengimplementasikan keputusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mendistribusikan wewenang, yaitu suatu perusahaan menentukan apakah perusahaan bersifat tersentralisasi atau terdesentralisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ari. Dipersilakan. Organisasi tersentralisasi, dalam organisasi ini sebagian besar wewenang dalam pengambilan keputusan diambil oleh manajer tingkat tinggi atau puncak. Selanjutnya ada organisasi terdesentralisasi. Wewenang pengambilan keputusan ditentukan oleh berbagai tingkat manajemen di bawah manajemen puncak. Desentralisasi ini membuat perusahaan lebih responsif karena memungkinkan manajer untuk lebih mudah membuat keputusan yang tepat dan digunakan saat perusahaan berkembang besar dan membutuhkan banyak keputusan penting. Delegasi. Delegasi adalah tahapan seorang manajer ketika mendistribusikan sebuah pekerjaan kepada bawahannya. Ada 3 proses delegasi, antara lain yang pertama menetapkan tanggung jawab, kewajiban melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan wewenang atau kekuasaan untuk membuat suatu keputusan yang dibutuhkan saat menyelesaikan suatu pekerjaan.
Yang ketiga, menciptakan akuntabilitas, kewajiban seorang anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. 3. Bentuk wewenang. Tipe struktur yang dikembangkan oleh perusahaan ialah suatu perusahaan harus memilih siapa orang yang memiliki hak wewenang atas orang lain dalam perusahaan. Pada perkembangannya tersebut, terciptalah jaringan yang kompleks. Wewenang ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu wewenang lini, wewenang staf, wewenang komite. Wewenang lini, suatu struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari manajemen puncak perusahaan sampai ke bawahan. Beberapa perusahaan yang bergantung pada departemen lini, yaitu departemen yang memiliki kaitan langsung dengan produksi dan penjualan produksi tertentu. Selanjutnya, wewenang staf. Wewenang ini didasarkan pada keahlian yang merupakan tugas untuk memberikan nasihat kepada manajer lini. Hal yang dimaksud staf yaitu penasihat dan penyuluh yang membantu setiap departemen dalam mengambil keputusan, tetapi tidak mempunyai hak wewenang untuk mengambil keputusan akhir dalam perusahaan. Selanjutnya, wewenang komite. Wewenang yang diberikan oleh komite atau kelompok kerja di perusahaan yang terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pada tahapan operasional, rata-rata perusahaan yang menggunakan tim diberikan keleluasan untuk melaksanakan pekerjaan mereka agar efektif dan efisien. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional, yaitu jenis struktur organisasi yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen, yang dimana struktur ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan besar dan perusahaan kecil. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional, yaitu jenis struktur organisasi yang mengelompokkan berdasarkan pada kemasan jasa, pasar, dan letak geografisnya. Selanjutnya ada struktur organisasi matriks, merupakan sebuah struktur organisasi penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan terhadap kedua struktur organisasi. Selanjutnya ada struktur organisasi lini dan staf, merupakan penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Organisasi informal dan intrapreneuring. Organisasi informal merupakan interaksi sosial sehari-hari antar karyawan yang lebih penting daripada pekerjaan, dan hubungan antar pekerjaan formal dan secara efektif mengubah struktur formal perusahaan itu. Keuntungan dari organisasi informal adalah bisa memperkuat organisasi formal. Kekurangan dari organisasi informal adalah dapat memperkuat politik kantor yang menempatkan kepentingan individu di depan orang-orang dari perusahaan. Intrapreneuring, kadang-kadang sejumlah organisasi mengambil sikap untuk mendukung organisasi informal. Mereka melakukannya untuk berbagai macam alasan. 2 alasan yang mungkin diantaranya yaitu sebagian besar manajer sadar bahwa organisasi informal pasti terjadi, baik diinginkan maupun tidak. Yang kedua, banyak manajer yang mengetahui cara menggunakan organisasi informal tersebut untuk mendukung organisasi formal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Studi kasus PT Gajah Tunggal Tbk. PT Gajah Tunggal Tbk merupakan produsen ban dalam yang termasuk ke dalam 20 produsen ban terbesar di dunia dengan cakupan wilayah Asia Tenggara. Awalnya perusahaan yang didirikan pada tahun 1951 ini hanya memproduksi ban sepeda. Seiring berjalannya waktu, perusahaan terus melakukan ekspansi dengan meningkatkan kemampuan untuk memproduksi berbagai macam ban kendaraan. PT Gajah Tunggal Tbk telah meningkatkan jaringan domestik dan internasionalnya. Perusahaan ini juga telah memasarkan produknya ke lebih dari 100 negara dan telah dibeli lebih dari 5.000 outlet retail di seluruh dunia. Distributor Gajah Tunggal telah mendistribusikan produknya lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini juga memiliki sumber daya pemasaran yang berdedikasi tinggi. Karyawannya memiliki rata-rata waktu bekerja selama 8 tahun. PT Gajah Tunggal Tbk
memiliki struktur organisasi fungsional dengan ditetapkannya divisi berdasarkan fungsi dari proses produksinya. Divisi-divisi tersebut berada pada keuangan, manufaktur, desain produk, dan sumber daya. PT Gajah Tunggal Tbk berfokus pada keuntungan dengan melakukan integrasi vertikal berupa harga rendah dalam aktivitasnya. Perusahaan ini juga telah menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk memperluas operasi domestik maupun internasionalnya. PT Gajah Tunggal Tbk telah memproduksi, menjual ban dan produk yang berhubungan dengan ban, seperti karet sintetis, karet ban, ban dalam, lap o-ring berkualitas tinggi yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai GT Radial. Soal. Nomor 1. Struktur organisasi apa yang telah dijalankan oleh PT Gajah Tunggal Tbk? Jawabannya, PT Gajah Tunggal Tbk memiliki struktur organisasi fungsional. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai divisi dengan peran dan fungsi yang berbeda. Nomor 2. Bentuk spesialisasi apa yang telah digunakan pada PT Gajah Tunggal Tbk? Jawabannya, perusahaan ini menggunakan spesialisasi berdasarkan jenis pekerjaan atau produk. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan menetapkan tugas karyawan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksinya. Nomor 3, apakah PT Gajah Tunggal Tbk membagi pekerjaan menjadi beberapa departemen? Jawabannya, ya. Perusahaan ini melakukan beberapa departementalisasi, yaitu yang pertama, departementalisasi berdasarkan proses yang berawal dari pengolahan bahan baku, mendesain bentuk ban, hingga pengujian kualitas. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan pelanggan yang dilakukan dengan melakukan pembagian produk sesuai permintaan pelanggan. Yang ketiga, departementalisasi berdasarkan letak geografis dengan memperhatikan kondisi geografis atau wilayah pelanggannya. Nomor 4, apakah PT Gajah Tunggal Tbk telah melakukan rantai komando dengan baik? Jawabannya, iya. Karena pada perusahaan ini memiliki garis wewenang dari puncak perusahaan hingga pegawai yang tidak terputus. Pada perusahaan ini juga terdapat pembagian manajer untuk mengawasi kinerja bawahannya. Nomor 5. Bagaimana strategi PT Gajah Tunggal Tbk dalam mengambil keputusan? Jawabannya, dalam mengambil keputusan, perusahaan menggunakan sentralisasi dan desentralisasi dengan memberikan keleluasaan bagi para divisi maupun karyawan untuk menyampaikan ide. Namun, pengambilan keputusan akhir tetap dilakukan oleh manajer tingkat puncak pada perusahaan. Nomor 6. Sejauh mana tingkat formalisasi karyawan di PT Gajah Tunggal Tbk? Jawabannya, untuk formalisasi perusahaan telah menetapkan aturan dan kebijakan mengenai standarisasi perilaku yang harus dipatuhi oleh karyawan. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah keberhasilan suatu organisasi bisnis dalam menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari bagaimana mereka menjalankan struktur organisasi perusahaan tersebut. Untuk mencapai organisasi yang baik, para ahli manajemen merumuskan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip hierarki, yaitu filsafat yang mengharuskan adanya rangkaian pimpinan yang jelas dari posisi yang paling tinggi ke posisi yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Yang berikutnya, prinsip kesatuan komando, yaitu filsafat bahwa tiap orang di perusahaan harus melaporkan hanya kepada satu pengawas. Ini menjamin bahwa setiap perintah dapat dimengerti dan tidak terjadi pertentangan perintah dari 2 atau lebih pengawas. Saran yang dapat kami berikan yaitu pemerintah sebaiknya mengadakan webinar resmi untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, terutama untuk kaum milenial Indonesia yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bisnis. Masyarakat harus belajar lebih banyak mengenai pengelolaan perusahaan bisnis dengan melihat peluang di masa mendatang, serta mengikuti program yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga program yang dapat dibuat pemerintah berjalan dengan baik. Kali ini presentasi akan ditutup oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.